آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu sunnah bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma khussan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma khussan jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma khussan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma khussan Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma khussan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma khussan Muhammad Al-Faruq. Thumma khussan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona supaya cepat dicabut dan diangkat oleh Allah dari khususnya dari bumi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para ahli nahwu, para ahli tafsir, para pengkaji Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita sudah sampai pada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzimun. Seperti sering saya tegaskan, ketika kita menganalisis teks Arab,
kita pasti berangkat dari sesuatu yang sederhana dulu. Baru kemudian naik tingkat, terus naik tingkat begitu. Ya. Karena demikian, proses berpikir yang sistematis itu adalah mulailah berangkat dari berpikir tentang kalimat, kata. Ini isim, fi'il atau huruf. Ini isim, fi'il atau huruf. Setelah itu baru ditanyakan i'rabnya, naik tingkat pada i'rab. Ya, ini rafa, nasab, jar atau jazm. Ini rafa, nasab, jar atau jazm. Baru setelah itu kita berpikir jumlah. Yang dimaksud jumlah di situ adalah yang laha mahallun minal i'rab dan la mahalla laha minal i'rab. Begitu. Pun juga demikian ini. Khatamallahu ala qulubihim. Ini begini. Ditanyakan, ini isim fi'il atau huruf. Ini isim fi'il atau huruf. Ini isim fi'il atau huruf. Begitu. Nah, begitu. Ya, kita mulai dari khatamah sekarang. Khatamah itu isim fi'il atau huruf? Ini fi'il. Harus diulang-ulang. Bahwa ketika kita yakin bahwa sebuah lafaz yang kemudian kita sedang analisis itu adalah kalimat fi'il, tanyakan 4 hal. Kira-kira ini termasuk dalam kategori fi'il madhi, mudhari, atau amar? Tanyakan ini dulu. Yang kedua, ditanyakan, kira-kira ini termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab? Yang selanjutnya adalah tanyakan ini kira-kira termasuk dalam kategori fi'il ma'lum atau fi'il majhul. Yang selanjutnya adalah apakah ini termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Minimal pertanyaan ketika kemudian kita bertemu dengan lafaz yang kita yakini sebagai kalimat fi'il, minimal pertanyaannya adalah ini. Ini minimal. Jadi tidak mungkin tidak, ini pasti disadari atau tidak oleh orang yang sedang menganalisis teks Arab, itu pasti ditanya. Ini fi'il madhi, mudhari, atau amar. Ini fi'il mabni atau fi'il mu'rab. Ini fi'il ma'lum atau fi'il majhul. Ini lazim atau muta'addi. Itu pasti. Kalau seandainya model analisis semacam ini kita terapkan di sini, misalnya khatama. Ini fi'il jelas. Kira-kira fi'il madhi, mudhari, atau amar. Oh, ini fi'il madhi. Ketika jawabannya adalah fi'il madhi, maka dari sisi zaman sudah jelas. Telah lampau. Ya kan? Jadi jawaban madhi, mudhari, amar itu membantu kita untuk bisa menganalisis pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ya. Karena khatama termasuk dalam kategori fi'il madhi. Fi'il madhi itu mutlak mabni. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya. Kata alfiyahnya begitu. Fi'il amar dan fi'il madhi itu tidak mungkin tidak, dia pasti mabni. Karena mabni, maka harokat huruf akhirnya itu tidak mungkin dapat berubah ketika dimasuki oleh hamil. Ya, ketika dimasuki oleh hamil. Perubahan harokat huruf akhir dari fi'il madhi memang memungkinkan untuk kemudian berubah. Itu bukan disebabkan karena dimasuki atau tidak dimasuki amil, lebih disebabkan karena dia memang alternatif mabninya itu ada 3. Kadang-kadang ada yang disebut sebagai mabninya fi'il madhi, mabninya fi'il madhi, mabni fi'il madhi itu madhi itu bisa jadi alal fathi, bisa jadi alas sukun, bisa jadi alat dhammi. Bareng-bareng enggak? Khatama, khatama, khatamu, khatamat, khatamata, khatamna, khatamta, khatamtuma, khatamtum, khatamti, khatamtuma, khatamtunna, khatamtu, khatamna. Mem yang merupakan huruf akhir dari fi'il madhi
Harokatnya memungkinkan untuk berubah, tapi perubahan bukan disebabkan karena adanya amil. Karena bertemu dengan waw jamak, karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Itu semacam itu. Ya. Jadi mabninya fi'il madhi itu ada 3. Kadang-kadang alal fathi, kadang-kadang alal sukun, kadang-kadang alal dhammi. Ini yang mabni alal apa? Alal fathi. Kenapa kok kemudian alal fathi? Lebih disebabkan karena khatama yang merupakan fi'il madhi ini tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jamak. Kalau seandainya bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik menjadi mabniun ala sukun. Khatamna, mimnya sukun. Kalau bertemu dengan waw jamak menjadi di dhamma. Khatamu, khatama, khatama, khatamu. Mimnya di dhamma. Jadi mem yang merupakan huruf akhir dari fi'il madhi ini memungkinkan untuk di fathah, memungkinkan untuk di dhammah, memungkinkan untuk disukun. Kapan di fathah? Kalau seandainya tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jamak. Kapan di dhammah? Kalau seandainya bertemu dengan waw jamak. Kapan disukun? Kalau seandainya bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dan itu terekam ketika kita mentasrif khatama dengan tasrif lughawi, isnadul fi'li ila dhamair. Menggabungkan fi'il kepada dhamir-dhamir, menggabungkan isim dhamir kepada fi'il kepada dhamir yang ada. Isnadul fi'li ila dhamair. Bagaimana kalau fi'il madhi itu digabung dengan huwa? Bagaimana kalau digabung dengan huma? Kalau digabung dengan hum? Kalau seandainya digabung dengan hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yang kemudian berbunyi khatama, khatama, khatamu, khatamat, khatamata, khatamna, khatamta, khatamtuma, khatamtum, khatamti, khatamtuma, khatamtunna, khatamtu, khatamna. Itu begitu. Oke. Karena realitasnya fi'il madhi khatama itu tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia dimabnikan alal fathi. Dhamir rafa' mutaharrik dan waw jamak, maka dia dimabnikan alal fathi. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah khatama. Khatama. Jadi dibaca khatama lebih disebabkan karena analisis kita menyimpulkan bahwa khatama itu adalah fi'il, fi'ilnya fi'il madhi, dan kebetulan tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jamak. Semua logika tentang fi'il madhi itu caranya begitu. Dilanjutkan sekarang. Madhi mudhari' amar sudah, mabni mu'rab sudah. Sekarang maklum atau majhul? Itu kan? Kenapa Ustadz kok kita harus bertanya tentang fi'il itu tentang dari aspek, dari sudut pandang maklum dan majhulnya? Kenapa kok kemudian dari sisi maklum dan majhulnya harus dipertanyakan? Pertanyaan maklum majhul itu lebih disebabkan karena apakah nanti fi'il kha' ta' mim itu membutuhkan fa'il? Ataukah membutuhkan naibul fa'il? Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il itu memungkinkan atas nama fa'il, memungkinkan atas nama naibul fa'il. Tergantung pada apa? Tergantung pada status dari kalimat fi'ilnya itu. Apabila fi'ilnya ini termasuk dalam kategori fi'il maklum, maka di sini disebut sebagai fa'il. Kalau seandainya di sini majhul, maka di sini disebut sebagai naibul fa'il. Itu begitu. Realitasnya khatama, cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qabla al-akhir, dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir. Kaidah majhul untuk fi'il madhi itu ada dua, bisa jadi dia itu adalah mujarrad, bisa jadi itu adalah mazid. Kalau mujarrad biasanya dhamma awal huwa kusira ma qabla al-akhir, kalau mazid dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir. Ini realitasnya bacaannya adalah khatama, bukan khutima. Ketika dibaca khatama, maka lafaz yang jatuh sesudahnya, dalam hal ini adalah lafzul jalalah, yaitu Allah. Kok kemudian dibaca rafa? Ini atas nama fa'il. Kenapa Allah kok kemudian disebut sebagai fa'il? Iya, karena itu adalah isim
jatuhnya setelah fi'il yang mabni maklum. Setiap isim kok kemudian jatuh setelah fi'il mabni maklum dan kemudian dia dibaca rofa, maka dia atas nama fa'il. Itu begitu. Karena lafaz Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, maka dia harus dibaca rofa. Tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah lebih disebabkan karena lafaz Allah termasuk dalam kategori isim mufrad. Nih. Allahu. Khatamallahu. Kenapa kok khotama dibaca khotama, ada alasannya tadi. Kenapa lafaz Allahu dibaca Allahu, itu juga karena ada alasan. Khotama, mengunci, menyetempel. Siapa yang menyetempel? Fa'il dari khotama. Siapa? Allahu, Allah. Khotama, mengunci mati. Khotama, menyetempel. Siapa? Allahu, Allah. Jadi, sebuah lafaz itu meskipun tidak berharokat, pada akhirnya memungkinkan untuk kemudian kita harokati. Karena apa? Karena sudah ada kaidahnya. Sudah ada kaidahnya. Oh, khotama fi'il madhi. Kenyataannya fi'il madhi tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. Karena demikian huruf akhirnya harus di fathah dong. Khotama bacaannya. Oh, khotama itu cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qoblal akhir. Bacaannya adalah bukan khutima tapi khotama. Karena demikian maka khotama dianggap sebagai fi'il maklum, dan karena dianggap sebagai fi'il maklum maka konsekuensinya adalah isim yang jatuh sesudahnya, dalam hal ini adalah lafzul jalalah, maka berhukum rafa sebagai fa'il. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah khatamallahu. Khatamallahu. Khotama, telah mengunci, telah menyetempel. Siapa? Allahu, Allah. Itu semacam itu. Jadi dari sisi maklum majhulnya, dia adalah termasuk dalam kategori yang maklum. Pemakluman dan pemajhulan dari aspek tulisan, kadang-kadang seringkali sama tulisannya itu. Karena demikian kita menggunakan kaidah bagaimana itu dilafatkan. Kalau pelafatannya diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qoblal akhir, duma kullu mutaharrikin wa kusira ma qoblal akhir, duma awal huwa futiha ma qoblal akhir, maka dia disebut sebagai majhul. Kalau pelafatannya dengan menggunakan itu, kalau tidak berarti majhul. Khotama telah mengunci mati, telah menyetempel siapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan adalah atas beberapa penglihatan mereka, ghisyawatun, bermula tutup, wa ala absarihim, dan adalah tetap atas beberapa penglihatan mereka, ghisyawatun, bermula tutup, walahum, dan adalah untuk mereka, walahum, dan adalah bagi mereka, azabun, bermula siksa, azimun, yang agung. Begitu. Khotama itu apa artinya? Menyetempel, mengunci mati. Lazim apa muta'addi? Pertanyaan selanjutnya muncul. Bagaimana kita tahu bahwa ini fi'il lazim, ini fi'il muta'addi? Dari sisi arti bisa kita simpulkan bahwa ini adalah lazim. Dari sisi arti bisa kita simpulkan bahwa ini adalah muta'addi. Karena demikian, mengetahui arti merupakan sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghukumi sebuah kalimat fi'il ini lazim atau muta'addi kalau seandainya tidak ngerti artinya. Begitu. Oleh sebab itu, janganlah kita memiliki pandangan bahwa kaidah nahwu shorof misalnya adalah satu-satunya unsur untuk kemudian kita bisa membaca kitab. Tidak. Di samping ada nahwu shorof, juga ada yang namanya mufradat.
Apakah nahu sorof mufradat cukup? Tidak. Ini sedang aplikasi. Ya seperti ini. Nalar berpikir kita harus kita pandu seperti apa? Itu seperti ini. Banyak orang yang kadang-kadang sudah ngerti nahu sorofnya, tapi tidak mampu untuk melakukan atau mengaplikasikannya. Itu juga bermasalah. Oleh sebab itu kita dorong anak-anak atau teman-teman kita, peserta didik kita, murid-murid kita, santri-santri kita untuk menghafal kaidah nahwu dan sorof. Untuk menghafal mufrodat, vokab perbendaharaan kata. Juga kita dorong untuk kemudian bisa menerapkan. Ada 3 unsur itu. Dan ini berat. Kalau seandainya tidak ada dalam sistem, itu berat. Ya, kita harus ada dalam sebuah komunitas yang apabila kita tidak istiqomah, yang apabila kita teledor, itu ditegur. Nah, itu insya Allah bisa kalau seperti itu. Tapi kalau tidak, kita teledor, tidak ada yang menegur dan seterusnya itu, ya, dan seterusnya agak berat gitu. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamah itu apa artinya? Mengunci mati. Khatamah itu apa artinya? Menyetempel. Ya. Bagaimana Ustadz standarnya setelah kita tahu arti bahwa ini adalah lazim atau muta'addi? Secara sederhana bisa kita katakan bahwa ketika arti dari sebuah kalimat fi'il itu kemudian memungkinkan untuk kemudian dipasifkan, maka itu ciri dari fi'il itu adalah fi'il muta'addi. Memukul, dipukul. Mungkin karena demikian memukul adalah fi'il muta'addi. Menjelaskan, dijelaskan. Karena memungkinkan untuk dirubah atau dipasifkan, maka dia termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Menyetempel, disestempel. Karena memungkinkan untuk kemudian dipasifkan, maka khatama bisa kita simpulkan ini adalah fi'il yang muta'addi. Karena muta'addi, maka dia butuh yang namanya maf'ulun bihi. Nalar berpikir itu harus begitu, insya Allah panjenengan tidak kelewatan. Awalnya memang agak berbelit-belit, kok kayak lamanya gitu ya. Cuman seseorang yang sedang menganalisis teks, disadari atau tidak, pasti melalui proses ini. Tapi karena sudah pinter, maka ini cepat. Kesimpulan untuk ini madhi mudhari amar, ini adalah mabni atau mu'rab, ini adalah maklum atau majhul, ini adalah lazim atau muta'addi, itu cepat sekali. Tapi pasti dilalui. Itu semacam itu. Ya. Khatama artinya muta'addi. Khatama itu artinya menyetempel, mengunci mati. Itu berarti muta'addi. Karena muta'addi, maka kita membutuhkan yang namanya maf'ul bih. Saya ingatkan, file tentang maf'ul bih kita buka. Ya. Maf'ul bih itu ada yang sharih, ada yang ghairu sharih. Ada yang jelas kelihatan bahwa ini adalah maf'ul bih, ada yang tidak begitu jelas. Kenapa? Karena maf'ul bih itu terdiri dari jarun wa majrurun. Ya. Maf'ulun bihi itu ada 2. Ada yang sharih, ada yang ghairu sharih. Yang sharih secara umum dibagi menjadi 3. Ada yang berupa isim dhahir, ada yang berupa isim dhamir, ada yang berupa masdar muawwal. Yang ghairu sharih ini biasanya berupa jarun wa majrurun. Secara umum begitu. Jadi janganlah kemudian kita menutup peluang bahwa memungkinkan juga yang namanya maf'ul bihnya itu adalah terbuat dari jarun wa majrurun. Bagaimana kita mengklarifikasi hal itu, Ustaz? Cara mengklarifikasinya adalah kita harus berkomunikasi dengan kamus.
Di kamus itulah kemudian kita tahu dan kita simpulkan bahwa ini muta'addinya dengan menggunakan huruf jar. Ini adalah muta'addinya langsung. Kalau seandainya kemudian kita coba klarifikasi ke kamus, untuk khotama memungkinkan untuk kemudian langsung memungkinkan pakai huruf jar. Dan kalau pakai huruf jar, itu pakai ala. Ya, perhatikan. Ketika kita coba klarifikasi kata-kata khotama di dalam kamus, ternyata memungkinkan untuk langsung masuk pada maf'ul bih yang shorih, kadang-kadang dengan menggunakan huruf jar. Ketika menggunakan huruf jar, maka huruf jar yang digunakan adalah ala. Karena demikian, ala qulubihim itu dijadikan sebagai maf'ulun bihi. Saya sering menawarkan standar. Ya, sering menawarkan standar. Pokoknya, pokoknya ini sudah melampaui kaidah, namanya pokok itu. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Dan pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Itu standar. Siapa yang mengunci mati? Siapa yang menyetempel? Jawabannya adalah fa'il. Allah. Apa yang disestempel? Hati mereka. Ya. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Dari analisis itu, maka bisa kita simpulkan bahwa khatamallahu ala qulubihim, kata-kata ala qulubihim, karena itu adalah merupakan jawaban dari pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, maka itu disebut sebagai maf'ulun bihi. Karena terdiri dari jarun wa majrurun, maka dia disebut sebagai ghairu sharih. Ghairu sharih. Kenapa kok ghairu sharih? Karena terbuat dari jarun wa majrurun. Jar majrur termasuk dalam kategori syibhul jumlah. Ketika sudah melibatkan jumlah, maka i'rabnya pasti mahalli. Karena demikian jangan ditanya, ini tanda nasabnya apa? Tidak ada tanda nasabnya. Kenapa kok tidak ada tanda nasabnya? Lebih disebabkan karena berupa jarun wa majrurun. Jar majrur itu adalah syibhul jumlah. Pokoknya melibatkan jumlah, apakah itu dzaraf, apakah itu jar majrur, apakah itu berupa masdar muawwal, itu pasti tidak ada tandanya. Ini tanda rofaknya apa? Tidak ada. Ini tanda nasabnya apa? Tidak ada. Ini tanda jarnya apa? Tidak ada. Kenapa? Karena jar majrur, karena dzaraf, karena masdar muawwal, karena jumlah. Ala qulubihim adalah merupakan susunan jarun wa majrurun. Ala adalah huruf jar, qulubihim itu adalah majrur. Diperhatikan. Qulubihim itu adalah susunan idhafah. Ya. Qulubihim itu adalah susunan idhafah. Berasal dari qulubun itu mudhaf. Dan him itu sebagai mudhafun ilaihi. Ini mudhaf. Ini adalah mudhafun ilaihi. Gabungan dari mudhaf dan mudhaf ilaih disebut sebagai al-idhafah. Ya. Saya ingatkan kepada panjenengan semuanya, ketika kemudian yang terkena beban i'rab atau yang sedang di-i'rabi adalah susunan idhafah, maka
Beban i'rab diberikan kepada mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaihnya selalu dalam kondisi jar. Ketika yang sedang di-i'rabi adalah berupa susunan idhofah, maka beban i'rab diberikan kepada mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaihnya harus selalu dalam kondisi jar. Saya contohkan. Ja'a telah datang. Siapa? Ibnul Ustadzi. Ibnu jadi fa'il. Ini selalu jar. Ra'aitu ibnal Ustadzi. Ini fathahnya di sini, dhammahnya di sini. Kalau ini selalu dalam kondisi jar. Marartu bi ibnil Ustadzi. Ini Al-Ustadzi itu adalah susunan jarun, susunan idhofah. Ibnu sebagai mudhaf, al-Ustadzi sebagai mudhafun ilaihi. Kan? Ketika kemudian yang menjadi atau yang dibebani i'rab, atau ketika yang kita i'rab adalah berupa susunan idhofah, ini mudhaf ilaih, maka beban i'rab diberikan kepada mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaihnya selalu dalam kondisi majrur, jar. Ibnul Ustadzi, ibnu itu adalah mudhaf. Pada waktu rafa, yang dibaca rafa adalah ibnunya, sedangkan al-Ustadzi sebagai mudhafun ilaihi itu adalah selalu dibaca jar. Apakah kondisinya rafa? Tetap dibaca jar untuk mudhaf ilaihnya. Apakah kondisinya nasab? Ya tetap harus dibaca jar di sini. Apakah kemudian dibaca jar? Di sini harus dibaca jar juga. Ketika yang sedang kita i'rabi berupa susunan idhofah, maka beban i'rabnya diberikan kepada mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaihnya selalu dalam kondisi jar. Ala qulubihim, ala adalah huruf jar, qulubihim adalah majrur. Yang menjadi majrur itu adalah susunan idhofah terdiri dari qulubun plus hum. Qulub itu adalah mudhaf, karena mudhaf maka dia tidak boleh diberi tanwin dan juga tidak boleh diberi al. Inilah alasan kok kemudian tidak alal qulubi, kok tidak ala qulubin. Kok kenapa di situ tidak ada alnya, tidak ditanwin? Lebih disebabkan karena qulub di situ adalah merupakan mudhaf. Mudhaf tidak boleh diberi al dan juga tidak boleh ditanwin. Kenapa kok dibaca qulubi? Iya, karena di situ dimasuki huruf jar ala. Wa ala sam'ihim. Wawunya wawu ataf. Maka yang jatuh sesudahnya adalah ma'tuf. Pengatofan itu sebenarnya tujuan utamanya adalah mencegah adanya pengulangan amil. Asalnya khatamallahu ala qulubihim wa khatamallahu wa khatama ala sam'ihim. Ada kata-kata khatama. Begitu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wawunya wawu ataf yang jatuh setelah huruf ataf namanya ma'tuf. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? Ala qulubihim. Ma'tufnya mana? Ala sam'ihim. Begitu. Ya. Ala sam'ihim adalah susunan jarun majrurun, huruf jarnya ala sam'ihim itu adalah merupakan majrur terdiri dari idhafah, sam'i sebagai mudhaf, himnya sebagai mudhafun ilaihi. Begitu, terus begitu. Wa ala absarihim ghisyawatan wa ala absarihim, dan adalah atas penglihatan mereka ghisyawatun bermulat tutup, walahum dan adalah untuk mereka azabun bermula siksa, azimun yang agung. Kita masuk pada wa'ala. Wa'ala. Ya, banyak analisis kalau seandainya sampai coba baca kitab-kitab tafsir, tapi yang saya suka yang tidak ruwet saja.
Ya, begitu. Ada perbedaan kalau seandainya membaca Al-Quran itu harus ada dilihat. Karena seperti yang saya katakan, Quran itu adalah yuhtajju bihi. Sigot yang dipilih oleh Al-Quran itu adalah yuhtajju bihi. Bisa dijadikan sebagai argumentasi. Ya, ini diperhatikan, khatamallahu sampai ke sini adalah jumlah fi'liyah. Oleh sebab itu kita lebih memilih wawunya dia adalah istinafiyah. Khabar di sini. Wa ala absarihim, dan adalah atas penglihatan mereka ghisyawatun, berbulat tutup. Wawu itu banyak. Salah satu dari fungsi wawu, salah satu dari status wawu adalah wawu istinafiyah. Wa ala absarihim ghisyawatun. Wa ala absarihim ghisyawatun. Diperhatikan kata-kata wa ala absarihim. Ya. Ketika kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat, ya, ada di awalul kalimah, ada jarun wa majrurun atau dzaraf jatuh di awal kalimat. Ya. Awal kalimat memungkinkan untuk kemudian kita terjemahkan dengan ibtidaiyah, memungkinkan diterjemahkan dengan istinafiyah. Ini contohnya. Memungkinkan untuk kemudian kita terjemahkan dengan mausuliyah, memungkinkan untuk kemudian diterjemahkan dengan apa namanya i'tiradiyah, bahkan dikembangkan bisa lagi, memungkinkan untuk disebut sebagai mausufiyah misalnya. Memungkinkan juga untuk kemudian diterjemahkan dengan haliyah. Ini semuanya di awal kalimat. Ya. Sampean kalau seandainya memiliki pandangan atau menganalisis teks itu dengan menggunakan pendekatan induktif, akhirnya bisa berkembang. Ya. Yang dimaksud dengan di awal kalimat itu tidak mesti misalnya harus benar-benar ada di awal kalimat sebagaimana khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu persis, itu namanya ibtidaiyah. Memang tidak didahului oleh jumlah yang lain. Tapi memungkinkan untuk yang namanya di awal kalimat itu atas nama istinafiyah. Wa ala absarihim, ini sebenarnya didahului oleh jumlah yang lain, tapi jumlah yang lain itu sudah titik, sudah sempurna. Sudah tam. Memungkinkan dianggap sebagai mausuliyah. Seperti kemarin kita katakan bahwa isim mausul itu iftikor. Yang itu sifatnya usila, yang situ sifatnya lazim pada silatul mausul. Wa kaftiqarin usila. Ya. Itu semacam itu. Jadi ketika kemudian kita menemukan isim mausul, maka yang jatuh sesudahnya harus kita anggap sebagai di awal kalimat. Pun juga demikian jumlah i'tiradiyah. Pun juga demikian mausufiyah, ada jumlah jatuh setelah isim nakirah. Pun juga demikian haliyah, ada jumlah jatuh setelah isim ma'rifat. Itu semacam itu, ya. Jadi intinya adalah wa ala absarihim, yang meskipun kenyataannya dia tidak ada di awal kalimat, akan tetapi dianggap ada di awal kalimat, itu namanya istinafiyah, lebih disebabkan karena jumlah yang sebelumnya itu sudah tam, itu sudah sempurna. Ada jarun majrurun ada di awal kalimat, dan yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar, maka jarun majrurun atau dzaraf itu ditentukan sebagai khabar muqaddam. Yang pantas itu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah isim nakirah. Yang kedua adalah mausul mushtarak. Yang ketiga itu adalah masdar muawwal. Kalau seandainya sampean menemukan ini, ada jar majrur, ada dzaraf jatuh di awal kalimat. Setelah itu ada isim nakirah, setelah itu ada mausul mushtarak, setelah itu ada masdar muawwal, maka dipastikan yang namanya jarun majrur atau dzaraf itu ditentukan sebagai khabar muqaddam, dan isim nakirah, mausul mushtarak, masdar muawwal ini ditentukan sebagai mubtada muakhar. Ya.
fid dari rajulun. Nah. Ya. Ini jar majrur ada di awal kalimat, setelah itu ada isim nakirah, maka bacaannya adalah khabar muqaddam mubtada muakhar. Fid dari adalah tetap di dalam rumah, rajulun bermula seorang laki-laki. Wa minan nasi, nah ini nanti wa minan nasi man yaqulu, ini mausul mustarak, jadikan mubtada muakhar, man yaqulu. Wa minan nasi, dan adalah dari manusia, sebagian dari manusia, man bermula orang, jadi mubtada muakhar. Kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat, dan yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar. Apa di antaranya? Di antaranya adalah mausul mustarak. Man di sini adalah mausul mustarak. Wa minal ma'lumi, misalnya wa minal ma'lumi anna Muhammadan mahirun. Ini adalah masdar muawwal. Ini ditentukan sebagai khabar muqaddam mubtada muakhar. Wa ala absarihim, dan atas adalah atas penglihatan mereka, ghisyawatun bermula tutup, walahum adzabun azim. Itu sama. Wawunya wawu ataf diatafkan kepada jumlah ala absarihim. Lahum adalah susunan jarun wa majrurun. Perhatikan seperti yang pernah saya tegaskan. Huruf jar lam itu kalau seandainya yang dimasuki adalah berupa isim dhamir, justru di fathah walahum. Kalau seandainya masuk pada isim dhahir, lil ustadzi, lahu, li, lahu. Ini kasrah, ini fathah. Lil ustadzi, lahu. Bareng-bareng, Rek. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, lilana. Itu seperti itu. Walahum sama dengan yang tadi. Walahum sama, ya. Adzabun, walahum adalah, dan adalah, ada jarun majrurun ada di awal kalimat, dan yang jatuh sesudahnya itu ada yang memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar. Dalam konteks ini apa? Ini adalah konteksnya isim nakirah. Adzabun itu isim nakirah, ghisyawatun itu adalah isim nakirah karena tertulis tanpa al. Karena demikian lahum jar majrur ditentukan sebagai khabar muqaddam, adzabun itu sebagai mubtada muakhar. Azimun itu adalah sifat musyabbah bismil fa'il, tidak mengikuti wazan fa'ilun, yang agung. Seperti yang saya katakan, dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian kita tentukan sebagai na'at man'ut, atau juga memungkinkan untuk kemudian kita tentukan sebagai idhofah. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah yang kedua apakah termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Kalau seandainya yang kedua itu adalah merupakan isim sifat, karena dia adalah isim fa'il, karena dia itu adalah isim maf'ul, karena dia itu adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il, karena dia itu adalah sighat mubalaghah, karena dia itu adalah isim tafdil, karena dia itu adalah isim mansub, karena dia itu adalah isim adad, dan seterusnya yang ada 9 itu, maka ditentukan sebagai na'at nanti. Karena isim sifat. Azimun itu adalah merupakan isim sifat. Inilah alasan kenapa kok kemudian kita tentukan sebagai na'at. Azimun itu adalah isim sifat, dalam hal ini adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Karena isim sifat maka kita harus curiga bahwa ia itu adalah na'at. Apakah kecurigaan itu nanti dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Kesesuaian itu ada dua, kesesuaian dalam konteks na'at hakiki dan kesesuaian dalam konteks na'at sababi. Kesesuaian dalam konteks na'at hakiki sesuai dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya, dan i'rabnya. Kesesuaian dalam konteks na'at sababi itu adalah sesuai dari sisi ma'rifah nakirahnya dan i'rabnya. Mufrad tathniyah jamaknya disesuaikan dengan ma'mulnya, sedangkan mudzakkar muannasnya disesuaikan dengan ma'mulnya. Mufrad tathniyah jamaknya itu harus selalu dalam kondisi mufrad, begitu. Ya.
kenyataannya azimun itu adalah isim nakirah, adzabun juga isim nakirah. Azimun termasuk isim yang mudzakkar, adzabun juga mudzakkar. Azimun itu adalah termasuk dalam kategori isim mufrad, adzabun juga isim mufrad. Berarti apa? Mufrad tasniyah, jamaknya mudzakkar, muannasnya ma'rifah, nakirahnya antara adzabun dan azimun itu sama. Karena demikian azimun yang merupakan isim sifat itu ditentukan sebagai na'at. Karena na'at cara bacanya disesuaikan dengan man'utnya. Mana man'utnya adzabun? Adzabun jadi apa di situ? Mubtada makhar. Harus dibaca apa? Rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah azimun. Begitu. Ya, itu dari sisi i'rabnya. Yang kedua adalah tentang susunan katanya. Ya, mari difikirkan. Seperti yang saya katakan, pemilihan kata, penempatan urutan harus difahami dalam konteks Al-Quran itu adalah yuhtajja bihi. Yuhtajju bihi. Dianggap itu adalah bisa dijadikan sebagai argumentasi. Ulama, ini dalam konteks keimanan. Ulama mengatakan kulub, sam'un, basar. Ini sudah tepat. Peletakannya sudah tepat. Ya kan? Kulub itu adalah termasuk dalam kategori mahal. Ala qulubihim. Tempat keimanan itu ada pada hati. Ya, kemudian selanjutnya wa ala sam'ihim. Wa ala absarihim. Ya. Qulub itu adalah mahal, tempat keimanan. Sam'ihim itu adalah turuk dan alat, wa alatun. Absarihim, alat untuk kemudian kita bisa beriman itu adalah dengan menggunakan pendekatan pendengaran. Dan juga dengan menggunakan pendekatan penglihatan. Jadi menjadi masuk akal kalau seandainya kenapa kok kemudian kulub itu ditakdim. Kenapa? Karena tempatnya keimanan memang di hati. Ini adalah mahal, ini adalah turuk, ini adalah turuk. Dari mana kita tahu analisis seperti itu? Dari tafsir. Kenapa kok kemudian kulub, sam'ihim dan absarihim? Karena ada kesamaan sifat antara kulub dan sam'uhu. Ya. Kulub itu bisa mencerna sifat dasarnya dari berbagai arah. Kalau dari sisi kanan, kiri, macam-macam. Ya. Sampai melihat di kanan, di kiri, di belakang. Itu bisa diproses oleh hati kita. Demikian juga kita mendengar dari bawah, dari arah bawah, dari atas, arah atas, dari arah kanan, kiri, depan. Sifat dasar dari sam'un dan qalbun itu sama. Dia bisa mencerna dan memproses sesuatu yang ada di sekitarnya. Tidak terbatas pada yang di depannya saja. Dan tidak demikian dengan absor. Absor, penglihatan, hanya mampu mencerna sesuatu yang ada di depannya. Di sampingnya sudah tidak. Nah, di belakangnya apalagi. Sampean diceluk toko mburi dari belakang. Itu kedengaran. Pun juga demikian hati kita bisa mencerna. Ya, berarti apa? Kulub dan sam'un memiliki sifat dasar yang sama, tidak sama dengan absor. Karena demikian ketika kemudian qulubuhum dan sam'uhum itu ada atas nama khotam, sedangkan absor atas nama ghisyawah, itu memang satu level itu. Satu tempat. Posisinya sama itu. Kita dipanggil dari belakang, kedengaran. Dari arah kanan, kedengaran. Dari arah kiri, kedengaran. Dari arah depan, kedengaran.
hati kita juga bisa mencerna sesuatu yang ada di depan kita, ada di sisi kiri kita, di kanan kita, di belakang kita bisa mencerna itu, hati itu. Kulub sifat dasarnya sama dengan sam'on, karena demikian peletakannya dibersamakan. Kenapa kulub kok kemudian dengan menggunakan bentuk jamak? Sam'un kok tidak menggunakan bentuk jamak? Absar dengan menggunakan bentuk jamak. Dianalisis oleh para ulama. Ya. Sam'un itu yang bisa dicerna itu satu. Yaitu suara saja. Ya. Tapi kalau yang bisa dicerna oleh hati, itu banyak. Fenomena-fenomena alam, gelagat-gelagat. Ya. Tindakan, sikap, dan seterusnya. Itu bisa dicerna oleh hati. Ya. Yang memungkinkan untuk didengar hanya satu suara. Tapi hati bisa mencerna banyak hal. Sama dengan yang mampu dilihat, itu adalah banyak juga. Inilah alasan kenapa kok absor ditulis dalam bentuk jamak. Ya. Tidak hanya satu macam. Yang bisa dilihat itu tidak hanya satu macam, tapi banyak hal. Kita melihat fenomena alam bisa dicerna dari ilmu pengetahuan. Kita melihat gerakan manusia itu, kita melihatnya banyak, memungkinkan. Inilah alasan kenapa kok kemudian pakai absor. Sedangkan sam'un itu hanya sekedar suara, tidak yang lain. Qulub itu sama. Ya, qulub itu yanabi, bukan yambu'un wahid. Kalau yanabi katsirah itu qulub dan absor. Kalau seandainya yanbu'un wahidun itu adalah sam'un. Intinya adalah kalau seandainya kemudian kita mencoba mencerna, ya, apa yang kemudian difirmankan oleh Allah itu luar biasa. Ya. Ingat di situ ada kata-kata khatamallahu ala qulubihim. Mengunci mati. Diperhatikan, hidayah adalah nikmat. Hidayah adalah nikmat. Kalau seandainya hati kita dikunci oleh Allah, pendengaran kita sudah dikunci oleh Allah, penglihatan kita dikunci oleh Allah, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan hidayah. Karena itu sudah jadi kepastian. Itu karena takdir Allah juga. Oleh sebab itu, kita sekarang yang beriman itu harus bersyukur. Ya, karena di situ kata-katanya adalah khatamallahu ala qulubihim. Ya, penting itu untuk kemudian ditegaskan. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya, silakan belajar dengan teman. Ya.